Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Sehat, Pak. Baik, pada hari ini kita akan teruskan proses belajar kita, dan sebelum kita meneruskannya, tentu kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita berdoa. Maka saya harapkan salah satu dari siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, di mana atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami dari rumah perjalanan kami masing-masing hingga kami bisa berkumpul bersama di tempat ini pada saat hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami di hadapan Tuhan, melainkan hanya karena belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, silakan pada saat hari ini kembali kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu, di mana sebentar lagi kami akan memulaikan kegiatan KBM kami. Dengan kasih Tuhan yang selalu beserta dengan kami, hingga apapun yang terjadi dan apapun yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah dia hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Maka sebelum kita memulai materi kita, maka saya coba absen. Yang tolong didengar banyak. Ya, Pak. Yang pertama, berkat Agustia. Ayo, Pak. Bimo, Ayo, Pak. Dedi, Ayo, Pak. Evianto, Ayo, Pak. Endi, Ayo, Pak. Pianus, Ayo, Pak. Johannes, Ayo, Pak. Nota, Ayo, Pak. Peterman, Absen. Cecilia, Hari Pak. Warni, Hari Pak. Wiwer. Ayo, Pak. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya dulu Bapak akan menanyakan masalah kesehatan. Apakah ada yang sakit? Iya, Pak. Semua sehat? Sehat, Pak. Bisa mengikuti proses belajar pada hari ini? Bisa, Pak. Baik. Materi kita pada hari ini adalah yaitu peralatan gambar. Maka sebelum peserta didik ini nanti kita mengadakan diskusi kelompok. Sebelum peserta didik membentuk kelompoknya masing-masing, terlebih dahulu Bapak mengingatkan peserta didik masalah materi yang minggu lalu, masalah istilah dasar-dasar gambar teknik. Pada dasar-dasar gambar teknik ini banyak hal yang harus dipelajari, yaitu mulai dari membentuk garis pinggir, membuat etiket gambar, membuat skala gambar, dan sebelum juga itu maka kita harus sudah tahu yang namanya peralatan dan alat gambar yang harus digunakan. Termasuk pada peralatan gambar ini yang diterapkan adalah salah satunya juga adalah masalah keselamatan alat kerja. Kalau di kehidupan sehari kita katakan dia K3, kesehatan keselamatan kerja. Di mana pada kesehatan keselamatan kerja ini juga ada istilah keselamatan manusia, ada istilah keselamatan alat atau peralatan. Cuma masalah kesehatan itu wajib manusia. Kalau peserta didik tidak sehat menggunakan peralatan, otomatis peralatan pasti rusak, akan tidak selamat. Maka tentu di dalam hal ini peserta didik juga tentu tetap mengingat apa prosedur
dalam penggunaan peralatan gambar. Itu materi pada minggu lalu. Pada hari ini masalah peralatan gambar. Sedikit saya ulas, sedikit saya terapkan masalah istilah materi peralatan gambar ini. Nanti peserta didik masalah gambar teknik termasuk pada prosedur penggunaan peralatan. Di sini Bapak telah mengambil tujuan pembelajarannya adalah salah satu dulu yang dilakukan oleh peserta didik adalah mengadakan diskusi kelompok dan menentukan prosedur peralatan dan kelengkapan gambar teknik dengan benar dan secara disiplin dan bertanggung jawab melalui komunikasi dan kerjasama kelompok. Kemudian setelah disediakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik, peserta didik dapat menggunakan sesuai fungsi dan prosedur penggunaan secara jujur dan mandiri. Ini dulu pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita dulu sudah menerapkannya, yang artinya peserta kerja kelompok ini dapat sesuai dengan prosedur peralatan gambar dan diskusi kelompoknya saling aktif sehingga materi pada penggunaan peralatan gambar ini dapat kita bisa memahami, peserta ini bisa memahami, bisa menerapkan, bisa mendemonstrasikan, bahkan bisa mempraktekkan. Maka untuk itu saya persilakan dulu peserta ini untuk membentuk kelompok. Kita karena jumlah kita tidak memadai, karena kita di DPW ini jumlah siswa sangat minim, maka kita bagi 3 kelompok saja. Ya, kita bagi 3 kelompok, 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita bagi sesuai dengan mejanya saja sehingga tidak segan-segan. Maka saya harapkan dengan tertib, saya harapkan kepada peserta didik untuk membentuk kelompok masing-masing. Sudah? Aman? Silakan untuk dimulai masalah kelompok. Nanti salah satu dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Saya berikan waktu. Mungkin tugas ini juga, materi ini sudah dipelajari di rumah, untuk mempercepat nanti masalah segala. Berikut ini.
Baik, kalau udah siap diskusi kelompoknya? Sudah? Baik. Kalau sudah siap, maka kita coba untuk menampilkan prestasi kelompoknya masing-masing. Dalam hal ini, Bapak tidak bisa menentukan peserta didik siapa yang tampil pertama sekali, nanti itu tidak adil. Tetapi karena juga tidak ada alat acak di sini, maka apa boleh buat, siapa dulu yang inisiatif peserta didik yang ingin menampilkan hasil dari kelompoknya. Siapa? Kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Setuju? Aman? Oke. Pada kelompok 1 untuk maju ke depan dan pada kelompok 2 dan 3 untuk bisa mengikuti hasil dari kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami khususnya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada saat hari ini. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Guru Pengawas Mata Pelajaran dan terlebih kepada teman-teman semua yang saya hormati. Terimalah salam saya dalam bahasa daerahnya kita, Yahoo. Baik, yang menjadi judul pembahasan diskusi kelompok kami pada saat hari ini yaitu mengenai jenis-jenis garis gambar teknik. Jenis-jenis garis yang dipakai dalam gambar teknik ditetapkan oleh kombinasi wujud dan tebal garis. Setiap garis dipakai berdasar ketentuan tertentu. Menurut tebalnya, ada 2 macam, yakni garis tebal dan garis tipis. Kedua jenis garis ini mempunyai perbedaan tebal 1 banding 0,5. Dalam menggambar teknik, garis sebagai salah satunya faktor penting pada suatu gambar, di mana guratan garis pada gambar sebagai penyusun khusus satu objek visual berbentuk gambar.
Dalam gambar teknik ada banyak jenis garis dengan peranan dan pemakaian tertentu yang mengatakan peranan tertentu atau satu keadaan pada gambar. Tetapi berikut akan diterangkan beberapa jenis garis pada gambar teknik dan lambang dan peranannya yang terutamanya dipakai dalam gambar teknik pada umumnya atau gambar mesin. Adapun peranan dan manfaat garis tebal kontinu yakni A. Garis-garis real gambar, B. Garis pinggir. 2. Garis tipis kontinu atau lurus lengkung. Adapun peranan dan manfaat garis tipis kontinu yakni A. Garis-garis khayal berpotongan atau imaginer. 2. B. Garis ukur. C. Garis tolong atau prediksi. D. Garis petunjuk. E. Garis arsir. F. Garis-garis real pada penampang yang diputar di tempat. Y. Garis sumbu pendek. Berikut daftar jenis-jenis pensil dan fungsinya yang dirangkum khusus untuk mendukung gambar teknik, yaitu 1. Pensil grafit standar. Pensil grafit standar merupakan jenis pensil yang paling umum dan paling mudah ditemui. Berdasarkan tingkat ketebalannya, pensil ini memiliki 3 tipe, yaitu lunak, sedang, hingga keras. Pensil tipe lunak biasanya ditandai dengan kode 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan seterusnya. Huruf B di sini memiliki makna black, yaitu semakin tinggi tingkatannya maka semakin lunak dan semakin tebal warnanya. Tipe pensil sedang biasanya ditandai dengan kode B atau black, HB half black, F fine, H hard, 2H, dan 3H. Seperti namanya, tipe pensil ini tidak terlalu lunak, namun juga tidak terlalu keras. Tipe pensil keras biasanya ditandai dengan kode 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan seterusnya. Huruf H di sini memiliki makna hard, yaitu semakin tinggi tingkatannya maka semakin keras dan semakin tipis warnanya. Pensil grafis standar merupakan jenis pensil yang tepat untuk membuat karya sketsa awal. Selain untuk menggambar, pensil juga nyaman untuk menulis. Pensil grafit jenis 2B juga biasa digunakan untuk menjawab ujian karena goresan grafitnya mampu terbaca oleh komputer. Kemudian pensil mekanik. Pensil mekanik memiliki bentuk seperti ballpoint dengan sistem isi ulang yang praktis. Dengan menggunakan pensil mekanik, Anda tidak perlu lagi meraut. Sayangnya pensil ini mudah patah akibat mata pensilnya yang kecil. Isi dari pensil mekanik terbuat dari grafit. Tak heran jika variasi ketebalannya juga bermacam-macam. Namun hingga kini variasi isi pensil mekanik belum sebanyak pensil grafit standar. Fungsi pensil mekanik adalah untuk menggambar bagian detail atau perintilan kecil pada objek. Anda bisa menggambar detail seperti helai rambut, bulu mata, atau bagian lainnya. Ketiga, pensil kontur. Pensil kontur dibentuk dari bubuk grafit dan campuran lilin atau dasar lempung yang dikompres dengan teknik khusus. Bentuknya juga variatif. Selain bentuk pensil, ada juga stick kontur hingga crayon kontur. Fungsi pensil kontur adalah untuk menggambar di atas kanvas siap pakai sebagai dasar sketsa. Pensil tipe ini juga mampu memberi tanda ekspresif dan dramatis pada sebuah gambar. Untuk membuat efek tersebut bisa memanfaatkan ujung jari, kapas, kuas, dan alat khusus untuk meratakan arsiran. Keempat, pensil cat.
Charcoal. Pensil charcoal terbuat dari bahan dasar arang, sehingga warnanya cenderung lebih hitam dan pekat jika dibandingkan dengan pensil yang berbahan dasar grafit. Dan pensil ini memiliki tekstur lunak dengan kesan cenderung kasar. Karena sifatnya tersebut, pensil charcoal bisa memberikan efek bermacam-macam pada gambar. Jika Anda hendak membuat impresionis drawing dengan banyak arsiran dan sketsa kasar, pensil jenis ini adalah pilihan terbaik. Kelebihan lainnya adalah goresan atau coretan tebal dari pensil ini bisa membuat kesan gambar menjadi tegas. Bagi pemula, menggunakan pensil charcoal mungkin akan menghasilkan gambar tidak rapi dan acak. Tipsnya, Anda bisa mulai dengan mengontrol variasi tekanan, mengatur tebal tipis, dan memperhatikan tekstur untuk menghasilkan gambar dengan empasis yang tepat. Kemudian pensil dermatograph. Pensil dermatograph terbuat dari bahan dasar lilin yang membuatnya berbeda dari jenis pensil lainnya. Secara karakter, pensil dermatograph mirip dengan krayon dengan diameter inti komposit lebih kecil. Jenis pensil ini memiliki bentuk yang unik karena dililit kertas lilit melingkar membentuk sebuah pensil, sehingga Anda tidak perlu rautan untuk merautnya. Anda bisa menarik benang yang ada di dalam lilitan kertas dan melepas lintingan kertas tersebut sesuai kebutuhan. Pensil jenis ini biasa digunakan untuk membuat sketsa atau tulisan dengan media kaca. Tekstur licin dan berminyak dari lilin bisa melekat dengan mudah di atas permukaan kaca. Pensil jenis ini memiliki beberapa warna dasar seperti hitam, putih, merah, biru, kuning, dan juga hijau. Kemudian pensil tukang. Pensil tukang memiliki bentuk pipi dengan inti komposit berbentuk pipi juga. Dan pensil tipe ini biasanya dimiliki oleh tukang kayu. Fungsi pensil jenis ini adalah untuk menggambar pola atau menandai ukuran di atas media kayu. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tambahan dari teman kami, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada teman saya. Saya akan menemukan yang namanya penjelasan atau presentasi kami di depan ini. Yang kami presentasikan adalah soal gambar, soal sambungan dari soal sambungan kayu dari gambar tersebut. Sambungan ini sangat berguna bagi tukang atau pemborong suatu bangunan untuk mempermudah kita untuk mengerjakannya. Jadi sambungan ini ada beberapa jenis sambungan, baik dari sambungan bibir lurus, sambungan bibir lurus berkait, sambungan bibir miring, sambungan bibir miring berkait, sambungan memanjang balok kunci, baik. Cara menggambar suatu sambungan gambar tersebut itu dengan menggunakan pensil. Yang pertama dulu kita menggunakan pensil dengan membuat sketsa atau warna atau sketsa dengan pensil yang agak terang untuk membuat sketsa suatu untuk sambungan tersebut. Seperti contoh saya kasih di atas. Yang pertama dulu kita menggunakan yang namanya garis atau garis sketsa. Yang penting gak terlalu terang atau gak terlalu tebal. Dan setelah kita membuat yang namanya garis
sketsa tersebut telah terbuat yang namanya sambungan kayu tersebut, kita akan memberikan yang namanya garis ketebalan supaya gambar tersebut jelas kita melihatnya seperti foto di atas. Jadi setelah kita membuat yang namanya garis ketebalan tersebut, kita juga bisa membuat yang namanya garis putus-putus atau garis bayangan supaya gambar tersebut bisa dimanakah terletak suatu sambungan tersebut, kita bisa melihatnya seperti contoh berikut. Ini dinamakan dengan garis terputus-putus atau garis bayangan. Jadi sekian saja hasil presentasi kami di depan ini. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Baik, demikian presentasi kelompok 1. Maka sebelum peserta didik kami kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan masukan, saran, dan pertanyaan, maka presentasi mereka dulu sudah sangat bagus, maka kita berikan aplaus buat mereka. Sebelum mereka mengakhiri presentasi mereka, maka kalau ada dari kelompok 1 dan 2 untuk mempertanyakan, silakan. Dipersilakan siapa saja, kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Siapa yang pertama? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Oke. Baik, kami dari kelompok 2 mempunyai pertanyaan, yaitu sebutkan saja peralatan yang digunakan dalam gambar teknik. Baik, terima kasih. Maka saya coba memperjelaskannya dari hasil penjelasan presentasi kelompok 1 tadi mengatakan mereka menjelaskan masalah, istilah, jenis, artinya mereka langsung pada intinya, pada gambar. Kita tidak tahu apa peralatan yang mereka gunakan. Apakah mereka gunakan yang lain-lain, kita tidak tahu. Maka dari hal ini, dari hasil penjelasan presentasi kelompok 1, teman dari kelompok 2 ingin tahu peralatan apa saja yang digunakan pada gambar TP. Kami saya persilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang sebutkan peralatan yang digunakan dalam gambar teknik, yaitu terdiri beberapa jenis, yaitu pertama kertas gambar, yang kedua pensil mekanik, yang ketiga garis sepasang segitiga, yang keempat jangka, dan kelima penghapus. Baik, sekian saja jawaban dari kami. Gimana kelompok 2? Terima. Bagaimana kelompok 3? Ada? Ada, Pak. Ya, silakan.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaan kami untuk kelompok 1 yaitu bagaimana prosedur perawatan peralatan gambar? Baik, terima kasih. Sebelum kelompok 1 menjawab, saya akan jelaskan kembali pertanyaan dari kelompok 3 ini biar mengerti nanti kelompok 1 untuk menjawab. Yang mereka tanya, kelompok 2 tadi bertanya bahwa apa saja peralatan. Ya, setelah ada peralatan tentu ada pemeliharaan atau perawatan. Mereka juga ingin tahu bagaimana sudah memiliki peralatan, bagaimana merawatnya. Maka apa saja prosedurnya yang mereka tahu apa peralatan gambar ini. Mungkin kami berikan kesempatan kepada kelompok 1. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana prosedur perawatan peralatan gambar. Yaitu beberapa faktor: 1. Tipe sistem, 2. Tempat dan kerja sistem, 3. Kondisi lingkungan, 4. Tingkat keandalan sistem yang diinginkan. Sekian saja jawaban dari kami. Baik, kelompok 3 bagaimana? Terima, Pak. Ya. Apakah ada saran dari kelompok 2 dan 3 kepada rekan kita kelompok 1? Ada saran atau tidak? Ada saran masukan? Selain dari pertanyaan kan mungkin ada saran masukan tentang materi peralatan gambar. Gimana? Kalau ada ya. Silakan. Kami sedikit memiliki pemahaman tentang judul dari topik yang dibahas dari kelompok 1 mengenai jenis-jenis peralatan gambar. Jadi saya juga memiliki sedikit pemahaman dari salah satu alat gambar yang digunakan dalam menggambar teknik, itu salah satunya itu jangkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang, menurut teman saya, tentang cara pemakaian jangkar. Yang pertama, kita harus dulu menentukan titik tengah atau titik koordinat dari jangkar untuk membuat lingkaran. Kemudian kita harus menggunakan mistar atau garis lurus untuk mengukur diameter suatu lingkaran, atau jari, bisa dibilang jari-jari dari suatu lingkaran dengan menggunakan mistar. Kemudian baru kita membuat suatu lingkaran dengan menggunakan jangkar. Itu saja pemahaman menurut saya tentang cara pemakaian alat gambar. Baik, terima kasih. Saran yang dimasukkan dari teman kita kelompok 2. Ada lagi? Ada? Tidak? Tidak. Baik. Terima kasih sekali hasil presentasi dari kelompok 1. Dan semuanya sudah pas, sudah oke. Maka untuk sebelum mereka ke belakang lagi untuk kita saling membahas, maka kita berikan lagi aplaus buat mereka. Baik, pada hari ini kita mempelajari yang namanya perawatan gambar. Maka pada perawatan gambar ini semua yang nanti akan mencap itu menjadi satu, termasuk jenis gambar, termasuk alat gambar, termasuk bentuk gambar, semuanya ada di dalam masalah peralatan gambar. Karena ketika ada peralatan,
kita mengerti fungsinya, maka otomatis peralatan itu ada hasilnya, kan gitu. Ada hasilnya. Apa hasilnya adalah contohnya dan penampilan dari kelompok 1 masalah jenis-jenis gambar itu hasil. Maka semua di dalam itu ada, termasuk yang dijelaskan oleh teman kalian tadi masalah istilah sambungan kayu itu hasil dari peralatan gambar. Termasuk tadi masalah istilah prosedur penggunaan peralatan gambar, termasuk masalah istilah jenis-jenis peralatan gambar. Beda-beda tetapi semuanya jadi satu. Maka dalam hal ini kita coba membahas satu persatu. Diperhatikan ya. Iya, Ya. Siapa lagi? Bagaimana jelas? Baik. Dari beberapa peralatan gambar tadi, masalah menerapkan prosedur peralatan gambar, ada beberapa dulu yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah masalah istilah jenis-jenis peralatan gambar. Jenis-jenis peralatan gambar ada beberapa. Ada beberapa jenis peralatan gambar, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, yaitu kita mulai dari pensil mekanik, kemudian rapido, kemudian jangka, kemudian garis Mister lurus, kemudian mount dan garis segitiga. Maka dari dalam hal ini pada beberapa peralatan gambar tadi, peserta didik juga telah menjelaskan masalah contohnya penggunaan pensil mekanik. Pada penggunaan pensil mekanik, contohnya tadi penggunaan pensilnya dengan menggambar salah satu contohnya sambungan kayu, maka ada sebenarnya istilah kekerasan pensil. Ada keras, ada lunak, dan ada sedang. Maka dalam hal ini Bapak menyimpulkan bagaimana sebenarnya cara menggunakan pensil. Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menggunakan pensil ini melalui media pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui video. Saya ada sebuah video penggunaan pensil, maka Bapak mengharapkan kepada peserta didik untuk memperhatikannya. Ini cara penggunaan pensil. Ada garis tebal, ada garis tipis-tipis, ada garis sebenarnya di sana di materi nanti kalau didalami ada garis cincang.
seperti ini, maka nanti Bapak mengharapkan peserta didik banyak lagi menggali sumber masalah materi peralatan gambar. Nah, ini sebenarnya penggunaan pensil ini, maksudnya dalam video ini adalah tergantung dari gaya kita menekannya. Bukan masalah perbedaan. Kalau contohnya tipis, kita kasih garis tipis biar hasilnya nanti tipis. Oh, kita tukar pensilnya, satu pensil itu. Kita butuhkan keras atau lunak, kita ganti pensilnya. Kita butuhkan sedang, kita ganti pensil. Bukan, maksudnya ini tergantung dari gaya, dari hasil yang kita melakukannya. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh selain dari video, maka contohnya ini. Saya kasih biasa saja. Kemudian sedang. Kemudian keras. Tentu ada perbedaan. Itu semua hasil perbedaannya, berarti kesimpulannya baik dalam video maupun dalam penjelasan saya bukan berarti itu semua ganti alat. Tidak. Tapi itu adalah tergantung dari metode, sebenarnya metode penggunaan pensil. Itu khusus pensil. Kemudian pada alat gambar juga ada beberapa hal lagi peralatan. Khususnya dulu pensil ini, inilah dia, ada keras, ada sedang, ada lunak. Habis itu ada lagi yang namanya penggaris segitiga. Peralatan, salah satu peralatan gambar teknik, karena kita dalam manual, maka kita membutuhkan yang namanya lagi penggaris segitiga. Nanti sebelum dulu Bapak menjelaskan, peserta didik ini saya sudah mengerti, peserta didik semua sudah membawa alat, kan? Maka sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, saya mau tanya dulu kepada peserta didik. Ada yang ingin mendemonstrasikan cara penggunaannya garis segitiga? Coba. Saya mungkin sedikit bawaan, namun sama dengan sedikit memiliki kemiripan atau kesamaan dengan penjelasan teman-teman tadi. Di sini kita membahas tentang cara pemakaian garis segitiga, di mana garis segitiga ini seperti yang dikatakan teman kita dari kelompok 1 tadi, bahwa ada dua garis segitiga, yaitu garis segitiga siku-siku sama garis segitiga sama sisi. Di mana garis ini sangat berguna sekali bagi seorang yang menggambar teknik, karena ini salah satu bagaimana cara kita untuk meneruskan atau menarik garis yang lurus dengan menggunakan garis segitiga. Di sini saya memiliki pemahaman tentang bagaimana cara menarik garis horizontal dan vertikal. Contohnya yang pertama, seperti yang dikatakan teman kita tadi, harus ada garis. Pertama harus ada garis yang kita tekan. Kemudian kita bisa menggunakan garis yang kita tekan itu dengan garis segitiga siku-siku. Kemudian kita harus menggunakan garis yang kedua, yaitu garis segitiga sama sisi. Di mana garis segitiga sama sisi ini, pertama kita harus kita udah tekan dulu yang dinamakan dengan garis segitiga siku-siku. Kemudian kita menempelkan atau merapatkan garis segitiga sama sisi kepada garis segitiga siku-siku, di mana ketika kita menarik garis
horizontal, yaitu dengan kita menarik garis dari atas garis siku-siku. Kalau kita menarik garis vertikal, maka kita harus menarik garis dengan menggunakan pensel mekanik dan dia atau di samping garis segitiga sama segitiga siku-siku. Kalau ini segitiga sama sisi. Itu saja pemahaman saya tentang penggunaan garis segitiga. Baik, terima kasih Apus. Semuanya yang dijelaskan oleh peserta tadi benar. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 bagaimana? Ada? Atau sama? Sama Pak. Sama. Maka dalam hal ini saya sangat jempoli peserta didik bisa mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan salah satu peralatan gambar manual ini adalah garis segitiga. Ini khusus kita sebagai teknik tidak lepas untuk melakukan pekerjaan dan tidak boleh hanya satu. Tidak boleh. Wajib dua. Maka Bapak menjelaskan caranya dan langsung untuk praktekkan sedikit, hanya sedikit. Nanti semua pendapat dari peserta didik ini baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sebenarnya sudah hampir benar. Cuman saya hanya menambahkan. Saya coba mempraktekkannya saja. Dalam penggunaan garis segitiga tentu pertama dulu kita wajib memiliki yang namanya landasan garis, baik sama kakinya atau sama sisinya, baik juga ini segitiga. Maka kita salah satu saja yang penting di mana yang kita posisikan. Pertama contohnya kita menarik garis ke arah atau garis mendadak, maka tentu yang ini kita posisikan itu pertama. Kemudian ini adalah menjadi landasan, maka kita mengukur yang kita ukur di sana, ambil ukuran bukan masalah ukuran panjang ke sana yang mendatar, tetapi yang kita ukur contohnya adalah masalah antara jarak garis. Contohnya jarak antara garis satu ini ke garis ini kita membentuk kolomnya, maka tentu ini. Maka patokan kita pada garis landasan ini adalah ukuran patokan kita mengambil ukuran pada garis landasan. Kita mengukurnya. Berarti ini boleh bergeser, tetapi landasan tidak boleh. Kita ambil contohnya 2 sampai contohnya kita ambil saja 4 cm. Maka kita maka kalau kita mengambil ukuran panjang garis mendatar ini dari sini sampai titik, contoh yang kita kasih ini titik A ke titik B, maka landasannya kita tukar. Yang ini menjadi landasan, yang ini menjadi garis untuk mengambil kelurusan. Masalah ukurannya di sini kita ambil dari garis landasan. Kita ambil lagi 4 cm. Maka ini yang menjadi garis landasan ini tidak boleh goyang, tidak bisa tergeser. Yang tergeser adalah garis yang kita mau ambil garis kelurusan. Kalau landasan ini tidak boleh bergeser karena di sana terdapat ukurannya. Kita mengambil ukuran. Baru setelah kita gambar, maka hasilnya pasti ada. Contohnya ada kotak-kotak. Kita
hapus yang garis yang tidak kita gunakan. Nanti tampil sama seperti yang dijelaskan oleh rekan peserta didik tadi, adalah ada istilah garis bayangan, garis bantu. Jangan keras, sedang dulu, jangan atau biasa saja dulu, garis kecil dulu, garis bayangan, maka baru kita kembangkan setelah jadi. Pada penggunaan garis segitiga ini, selain saya jelaskan, maka ada lagi tutorialnya yang bisa peserta didik perhatikan. Seperti pada gambar. Tahan dengan tangan kiri. Tarik garis dari kiri ke kanan. Beri tanda di bagian kiri dan di bagian kanan. Pasang bintang 45 derajat. Seperti gambar. Berhimpit dengan garis AB. Pasang mistar 30 derajat, seperti gambar. Berhimpit dengan mistar 45 derajat, tahan mistar 30 dengan tangan kiri. Jangan sampai bergeser. Geser mistar 45 ke kanan. Mistar 45 90 derajat seperti gambar. Pasang mistar 45 berhimpit dengan mistar 30. Geser ke arah diagonal 45 derajat ke arah kiri atas. Tahan mistar 30 dan mistar 45 bersamaan dengan tangan kiri. Tarik garis vertikal dari atas ke bawah. Beri tanda J di bagian atas. Beri tanda D di bagian bawah. Beri tanda siku pada pertemuan garis. Baik, dari video yang tadi di atas ada dua versi yang perlu peserta didik paham. Pertama, Bapak menjelaskan tadi dengan menggunakan garis segitiga, mengambil garis lurus. Bagaimana menggunakan Dena? Dina kan ada ukuran. Ketika peserta didik nanti mengalami, contohnya menggambar dengan menentukan derajat 45 derajat, 30 derajat, 90 derajat, maka ketika peserta didik contohnya dalam keadaan tidak membawa busur, maka bisa menggunakan cara untuk
menentukan derajat itu dengan menggunakan dua garis atau distabili dua dengan cara yang seperti saya jelaskan di video di atas. Jangan nanti mengatakan kok beda yang dijelaskan Bapak kita ini berbeda dengan yang ada di video. Nah, memang beda. Bedanya adalah cara menggunakan garis segitiga dengan mengambil garis lurus seperti yang Bapak jelaskan tadi. Cara menggunakan garis segitiga dengan mengambil titik derajat, maka seperti yang saya tampilkan di video. Paham? Kemudian selain dari penggaris, apalagi peralatan gambar, yaitu peralatan gambarnya contohnya adalah busur. Dan salah satu juga pada peralatan gambar ada busur. Busur ini ada di sebenarnya ada di peralatan gambar tadi di atas. Nah, ini garis lingkaran ini sebenarnya. Karena busur itu dulu perlu peserta digital. Ini garis lingkaran ini berapa derajat? Semua isi lingkaran ini 360 derajat. Sedangkan dari lingkaran 180. Itu yang namanya adalah busur. Jangan nanti kok tidak ada di salah satu jenis alat peralatan gambar yang namanya busur. Yang kami tahu hanya lingkaran. Jangan, karena lingkaran itu 360 derajat. Maka busur itu adalah setengah dari lingkaran. Itu namanya busur. Maka cara penggunaan busur coba saya jelaskan melalui tutorial videonya. Nah, inilah busur.
Baik, dari tayangan video di atas tadi kita sudah paham bagaimana cara menggunakan busur. Di video di atas tadi bukan hanya busur sebenarnya yang kita gunakan, begitu juga pada penggunaan garis, penggunaan jangka, dan penggunaan busur juga yang lain-lain. Kemudian dari beberapa materi pada hari ini, masalah peralatan gambar, tentu peserta didik saya paham bahwa sudah mengerti dengan hal ini. Maka yang perlu juga kita ketahui masalah ada satu lagi adalah masalah istilah peralatan gambar ini adalah yaitu mal. Mal, jenis-jenis malnya ada beberapa, yaitu ada istilah mal huruf yang digunakan dalam membuat keterangan gambar. Apa saja keterangan gambar itu? Contohnya kita membuat detail fondasi, maka kita tulis detail gambarnya adalah keterangan gambarnya adalah fondasi dengan menggunakan mal huruf. Begitu juga kalau kita kasih di etiket gambarnya, siapa yang nama penggambarnya? Kita menulisnya dengan menggunakan mal huruf. Siapa yang memeriksanya? Satuan pendidikan mana dia? SMK Negeri 1 Blora. Maka dalam hal ini bukan hanya itu, ada juga mal edis, ada mal ada mal khusus dan mal lengkung. Maka dari beberapa hal di atas, peralatan gambar ini khususnya manual ini, maka Bapak mengharapkan semua peserta didik dapat menggunakannya sesuai dengan prosedur fungsinya. Jangan nanti peserta didik membeli penggaris tidak tahu fungsinya. Sudah tahu fungsinya bahwa penggaris ketiga adalah mengambil kelurusan garis dalam menggambar sebuah, contohnya gambar teknik baik dena maupun detail maupun rangka atap. Tetapi yang dia lupakan di sana prosedurnya adalah peralatan gambar ini masalah keselamatan alat. Kemudian keselamatan atau kebersihan pada gambar tidak bersih. Artinya kita ini teknik, kita harus memiliki jiwa yang namanya sabar. Kalau orang teknik tidak memiliki sifat sabar, maka semua pekerjaan hancur. Itu dulu kunci yang perlu saya kasih kepada peserta didik. Bapak memberikan kuncinya, motivasinya kepada peserta didik adalah kalau teknik, seorang teknik itu wajib memiliki sifat sabar. Kalau tidak, maka saya tidak bisa menjamin, aku tidak bisa menjamin bahwa ya, dia seorang teknik. Saya juga tidak mengatakan bukan teknik. Tetapi yang namanya teknik wajib sabar, tidak bosan. Contohnya, kita sekarang menggambar. Pada prosedur teknik, kita sebagai teknik bangunan, apapun pekerjaan, kita tidak bisa mengerjakan ketika tidak ada petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah gambar. Tentu dulu kita harus memulai yang namanya menggambar. Sebelum pun memulai menggambar, maka kita harus ada pekerjaannya. Pekerjaannya adalah perencanaan. Kita merencanakan dulu, baru kita menggambar. Baru kita bekerja. Bukan
bukan seperti petani kalau memberes karet, langsung ambil alatnya, langsung bekerja, tidak harus berpatokan. Maka kita teknik harus sabar, sabar. Kalau kita tidak sabar, kita memetan kayu. Kalau kita contohnya buat kursi, kita ketan. Habis kita ketan, kita harus mengambil kelurusan dari kita pinggir kayu. Kita harus kasih benang. Kita harus garis dulu. Baru kita mengukur. Baru kita memotong. Habis itu lagi baru kita mengamplas. Ya, ngamplas pertama. Baru kita rombong. Habis itu kita amplas lagi kedua. Habis itu kita cat dengan catatan cat dasar. Cat dasar dulu. Habis kalian itu kita kasih cat kedua. Baru kita kasih cat ketiga. Finish. Ketika prosedur itu tidak dilaksanakan, maka semuanya akan sia-sia. Maka memang kita harus sabar. Maka dalam intinya penggunaan alat gambar ini intinya adalah kita harus sabar. Ada garis, kita harus sabar menggunakannya. Jangan nanti ada peralatan, prosedurnya, aturannya, fungsinya hanya untuk menarik garis. Bukan menarik garis, tapi kita memukul teman, memukul apa yang ada di depan kita. Makanya dia pasti patah. Kenapa? Karena kita menggunakan yang bukan fungsinya. Apa fungsinya itu dia. Maka dari beberapa peralatan menggambar ini tentu semuanya sudah dapat dimengerti, sudah paham, sehingga masalah cara penggunaannya, kemudian baik itu pensil, penggaris segitiga, penggaris lurus, kemudian jangka. Pada penggunaan jangka sudah dapat mengerti, bosur, dan sampai pada mal sudah dipahami. Maka sebelumnya dulu Bapak ingin mengetahui, kan sudah kita simpulkan semua. Bapak ingin mengetahui dulu. Bapak coba tes secara apa? Saya tanya dulu. Contohnya kelompok 1. Kalau saya tanya ke kelompok 1, di dalam materi kita tadi tentu peralatan gambar baik. Tadi kelompok 1 menjelaskan masalah istilah ketebalan masalah pensil, hasil pensil. Tentu pensil tidak akan pernah berubah, tapi cuma hanya satu. Saya tanya, pensil apa yang bisa diisi ulang? Pensil nih pas. Kedua, saya coba tanya kepada kalau kelompok 1 3 dulu, ya. Apa alat gambar yang digunakan ketika kita menggambar garis lengkung? Garis busuk. Ya pas. Busuk. Kalau kelompok 2, contohnya saya tanya. Hanya ini contoh, bukan dipaksakan, ya kan? Ya. Saya hanya mengevaluasi, merefleksikan bagaimana pemahaman siswa dalam materi kita yang sudah kita pelajari, ya kan? Ya. Maka kalau saya tanya kelompok 2, apa alat yang digunakan pada gambar teknik ketika peralatan itu salah satu ujungnya ditancapkan ke kertas gambar? Yang apa? Yang apa? Dari hasil
sudah tahu dan jelas bahwa peserta didik ini memang luar biasa dalam memahami materi yang telah kita pelajari. Semua yang kita pelajari sudah dipahami. Maka dalam hal ini ada sedikit tugas yang saya kasih dan ini dikerjakan dulu di sini. Maka saya kasih, maka untuk itu saya berikan dan dibahas di saya berikan waktu ya. Kalau sudah siap. Baik, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, dari hasil nanti kerja kelompok melalui lembar kerja peserta ini nanti saya akan periksa di rumah. Minggu depan nanti saya menyampaikan bagaimana hasilnya. Kita bahas secara bersama. Dan saya yakin semua ini pasti benar 100%. Karena memang peserta didik ini memang luar biasa pemahamannya dalam istilah gambar teknik. Dari beberapa materi yang telah kita jelaskan tadi, tentu saya mengambil kesimpulan semua peralatan duduk tetap saya ingatkan wajib diselamatkan. Jangan hanya fungsinya. Kalau makanan jangan hanya makan, tetapi kita tahu apakah itu makanan sehat atau makanan tidak sehat. Begitu. Contohnya jajan, kita tahu fungsinya untuk dimakan. Indomie kita tahu bahwa itu dimakan, memang fungsinya dimakan. Tetapi apakah membuat kita sehat atau tidak? Itu dia juga pada peralatan ini. Apakah itu menentukan selamat atau tidak?
pada pembelajaran pada hari ini, materi kita peralatan dan prosedur penggunaan alat gambar teknik, maka semua alat gambar yang digunakan secara manual di gambar teknik wajib kita harus mengetahui fungsi masing-masing. Apalagi dalam perbedaan masalah fungsi peralatan gambar teknik, contohnya busur dan jangka. Ya kan? Iya, Pak. Di dalam busur dia bisa membentuk setengah lingkaran. Di dalam jangka dia juga bisa membentuk setengah lingkaran. Bahkan lingkaran penuh bisa dibentuk. Maka saya harus menjelaskannya bahwa busur itu tidak bisa menghasilkan lingkaran yang besar, kecil. Sedangkan jangka, kenapa harus menggunakan jangka? Ya karena dia bisa membentuk lingkaran yang besar, yang besar, tidak terus. Maka nanti memang peserta ini bertanya-tanya, apa sih bedanya? Kenapa bukan busur saja yang digunakan? Kenapa juga bukan jangka saja yang digunakan? Itulah fungsinya. Kemudian kalau masalah jangka saja juga yang dipakai, karena masalah istilah ukuran derajat kecil, contohnya 15 derajat. Di sana kita tidak bisa menempatkan di jangka ini berapa ukurannya, tidak. Tentu kita harus berpatokan pada busur. Karena dalam busur itu semuanya ada istilah ukuran masing-masing. Maka saya yakin dan percaya semua peserta didik ini dapat mengerti, paham. Dan sebelum kita akhiri pada pertemuan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini, saya perlu mengingatkan, coba nanti kalau pulang di rumah dicari bahan pembelajaran, kemudian dibuat gambar. Setelah dibuat gambar, baru dilaksanakan. Nanti kalau sudah dibuat gambarnya, minggu depan kita bahas. Sehingga fungsi dan peralatan gambar ini dapat dimanfaatkan, dipraktekkan di rumah. Jangan nanti setelah kita pelajari di sini masalah prosedur dan fungsi penggunaan peralatan, tidak bisa kita praktekkan. Kenapa? Karena memang bahan pembelajaran tergantung sama guru. Nah, jangan dicari saja. Namanya kita teknik. Maka demikian pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan teruskan lagi. Maka mudah-mudahan peserta didik apa yang kita pelajari pada hari ini dapat disempurnakan ke pertemuan berikutnya dengan melalui saling diskusi, bukan hanya pada pertemuan kelompok, pada pertemuan biasa juga bisa kita selesaikan. Maka apabila ada juga yang kurang, jangan hanya pada materi pembelajaran pada pertemuan kita pada hari ini untuk ditanyakan. Kalau ada kesempatan juga mungkin setelah habis materi kita ini, di mana saja kita ketemu bisa ditanya. Kenapa tidak? Kita harus membangun komunikasi yang baik. Maka demikian. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Saya berikan waktu dan kesempatan apabila ada siswa yang bersedia untuk membawa kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih-Nya tak pernah putus yang kami rasakan. Dari tadi sampai kami akhiri, Kau telah cara menolong kami, sehingga kami bisa mengakhiri proses belajar mengajar kami. Tentang itu semua bukan kekuatan kami, melainkan hanya sebelas kasih kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berusaha di tempat ini, tolonglah kami, agar kami bisa sampai di rumah kami dengan selamat. Ya Tuhan, inilah doa yang mencari kesempurnaan, supaya kami dalam
Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Waspada dalam Selamat. Jangan yang bawa kendaraan harus malas. Tidak. Kita harus pulang dengan selamat. Kita harus bertemu dengan keluarga kita. Maka istilah-istilah yang namanya mengatakan keluarga menunggu. Pasti orang tua peserta didik menunggu di rumah. Menunggu peserta didik harus pulang. Begitu juga Bapak. Menunggu, mereka menunggu, keluarga pasti menunggu, anak dan istri pasti menunggu kedatangan pulang. Tapi kalau sudah mereka tunggu, kita tidak datang, maka apa yang terjadi adalah penyesalan. Maka apa yang dipelajari di hari ini tolong untuk tetap diulangi lagi di rumah, dan sehingga proses pertemuan berikutnya dapat kita jalankan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Demikian, silakan